Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengolah data menggunakan metode naive Bayes dari Prodi Manajemen. Baiklah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita sudah menentukan terlebih dahulu seperti nama, NIM, BB, TB, LP, dan IMT-nya dan kelasnya. Dan sekarang kita akan mencari rumus IMT-nya. Kita akan mencari di sini data IMT dari Sri Ayu Lestari. Di sini IMT-nya menggunakan rumus sama dengan buka kurung. Ini terhitung dari BB-nya kita hitung ya. BB lalu buka kurung lagi. F4 itu dari TB kali dengan TB lagi. Tutup kurungnya 2 kali. Kita enter. Oke. Ini hasil dari IMT yang dikali dengan BB dan TB. Sekarang kita drag ke bawah. Nah, ini hasilnya ya. Ini yang kuning ini data latih dari nama saya. Ini kita hapus dulu. Ini yang warna kuning saya tersendirikan karena ini data latih yang saya akan cari nantinya untuk menjadi naive Bayes. Sekarang kita cari untuk kelasnya. Di sini saya kasih kelasnya untuk underweg 1, underweg 2, normal, overweg 1, dan overweg 2. Sekarang kita coba untuk masukkan rumusnya. Rumusnya seperti ini ya. Sama dengan if ini di IMT-nya, diklik IMT-nya. Lalu ini 17 dari rumus. Tanda kutip, kita pakai underweg 1. Lagi, if lagi. Klik lagi ini. Ini 18,4 dari rumus yang ini. Klik lagi ini. Kita lakukan secara berulang-ulang. Ini untuk normal. If lagi. Sini 27. Ini sesuaikan dengan rumus yang sudah saya dapat ya. Saya carinya di internet. Rumusnya yang dipakai.
lagi. Kita coba enter ya. Oke, sini normal untuk kelas data Sri Ayustari. Nah, kita drag ke bawah. Nah, dan sekarang kita akan normalisasi dari data yang ini ke sini. Ini BB yang awalnya 50, kita akan normalisasikan dengan seperti kita normalisasikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Nah, kita coba pakai rumusnya. Di sini kita akan mencari apakah data dari Sri Ayustari ini ringan, sedang, atau berat. Kita coba rumusnya dengan if ini BB, klik BB, karena di sini juga BB, sama dengan 40. 40 ini nilai rata dari BB. Nilai 40 rata dari BB kan? Sekali lagi. Dan juga nilai sedang rata dari angka BB di sini. Nilai sedang itu angka 50. Oke, di sini sudah ada data Sri Ayu Lestari yang awalnya 50, kita normalisasikan jadi sedang. Normalisasi yang pertama 50 jadi sedang. Oke, kita drag ke bawah. Sekarang kita akan mencari TB-nya juga seperti ini dengan menggunakan rumus. TB itu sama pakai 3 untuk pendek, untuk tinggi, dan tinggi. Sekarang kita coba rumusnya seperti ini, sama dengan if ini rumus TB sama dengan rumusnya BB yang untuk mencari sedang ini. Ini klik TB. Ini 1,50 ini rata-rata dari angka TB pendek. Rata-rata pendek dari angka nilai TB sini. Lagi. Oke. Di sini sudah ada TB yang sudah dinormalisasikan dari awalnya 1,51 jadi dinormalisasikan jadi cukup tinggi untuk data Sri Ayustari. Sekarang kita drag ke bawah. Nah, sekarang kita akan mencari LP-nya. Rumus BB, rumus TB, dan rumus LP di sini semua sama, hanya ada angka-angka saja yang berbeda. Di sini saya memakai dua kata untuk LP yaitu kecil dan besar. Rumusnya sama seperti BB dan TB. Yaitu sama dengan if LP jadi LP sama dengan 80 ini dari nilai rata dari LP. Kita kasih sini 80 nilai rata. Dan kalau lebih kecil dari 80. Ini lebih besar dari 80. Sebentar. Mungkin tidak terang. Harus lebih kecil di sini. Ini tanda. Oke. Ada kesalahan tanda lebih kecil dari lebih besarnya. Dan kita drag di sini. Ini untuk IMT cukup kita copy yang kelas di sini, kita pindahkan di sini. Jadi cukup kelas yang ini kita pindahkan ke IMT ini. Oke. Kalau terjadi seperti ini, kita klik kanan, lalu ke sini, lalu ini. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung
data yang sudah kita hitung tadi, yang ini kita hitung tadi, yang sudah kita hitung tadi ini, menggunakan metode naive Bayes. Yang pertama itu kita tentukan dulu kelasnya. Ini yang sudah untuk menentukan naive Bayesnya, kita tentukan dulu kelasnya. Lalu kelasnya itu seperti ini. Jadi normal untuk overweight 1, overweight 2, underweight 1, dan underweight 2. Jadi kita posisikan dari yang terendah sampai yang ke atas, teratas. Yang pertama itu, terus ini underweight 1. Yang kedua itu kelas underweight 2. Yang ketiga itu normal. Yang keempat untuk overweight 1. Nah, sekarang kita tentukan jadi seperti ini. Sekarang kita akan hitung berapa banyak data dari underweight 1, underweight 2, normal, overweight 1, dan overweight 2. Kita akan hitung datanya keseluruhan ada berapa. Seperti underweight 1, kita hitungnya ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi data keseluruhan untuk underweight 1 itu ada 3 data. Sekarang untuk underweight 2 ada 1, 2, 3, 4, 4 data. Sekarang kita hitung yang normal. Lalu kita cari data keseluruhan untuk overweight 1. Itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi keseluruhannya ada 4 data. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari probabilitas untuk data BB, TB, dan lingkar perut, dan nanti hasil dari probabilitas yang sudah kita kalikan akan kita cocokkan dengan data yang sebelumnya sudah kita hitung. Di sini kita mencari probabilitasnya untuk data BB. Ini probabilitas. Di sini kita sesuaikan dengan data yang sudah kita hitung tadi ini. Kalau di sini berat, jadi kita tulis di sini juga berat. Data yang BB ini yang sudah saya hitung tadi ini berat, jadi kita pindahkan jadi berat juga di sini. Oke. Nah, untuk di sini kita tulis saja ini. Untuk ini underweight 1. Kita pindahkan yang ini di sini. Kita pindahkan yang ini jadi di sini. Oke. Di bawahnya seperti itu. Kita tinggal ganti saja. Dari sini dulu, jadi dari sini. Nah, selanjutnya seperti ya. Kita berikan saja di sini. Kita copy. Kita pindahkan di sini. Kita ganti saja dengan ini. Kita ganti dengan ini. Ini normal. Oke, di bawahnya seperti itu. Kita tinggal ganti. Perfect 1. Nah, di bawahnya seperti ya. Nah, inilah probabilitas untuk berat badan. Nah, kemudian kita akan kerjakan untuk probabilitas yang tinggi badan. Ini kita kerjakan lagi untuk probabilitas yang tinggi badan. Sini probabilitas ini sesuaikan dengan tinggi badan yang di sini yang sudah saya hitung tadi. Jadi di sini cukup tinggi. Kalau di sini cukup tinggi, jadi di
di sini juga harus cukup tinggi seperti ini. Kalau di sini berat, kalau di sini berat, berarti di sini juga harus berat. Jadi kalau di sini cukup tinggi, berarti di sini juga harus cukup tinggi. Jadi disesuaikan. Cukup tinggi. Oke. Untuk di sininya tetap akan kita tulis juga. Untuk di sininya nanti kita akan tetap tulis seperti ini juga. Jadi kita tetap menulis seperti yang ini ya. Satu. Di bawahnya juga seperti ini. Kita kopikan saja. Lalu kita pindahkan di sini, di sini, di sini. Dan tinggal kita ganti sesuai underweight. Nah, nih. Sekarang selanjutnya kita akan mencari probabilitas dari lingkar perut. Ini probabilitas dari lingkar perut. Terus lagi seperti ini. B. Jadi kita sesuaikan juga seperti yang di sini ya. Karena di sini data yang didapat anak kecil, jadi kita pindahkan sesuaikan dengan sini kecil. Seperti juga di sampingnya. Di bawahnya juga seperti itu. Oke, di sini juga. Oke, di sini juga. Masalah pakai sini. Oh, baik. Pakai satu. Di sini pakai dua. Oke. Nah, jika sudah gini, kita akan mencari hasil data-data yang akan dihasilkan nantinya. Sekarang kita akan mencari data yang khusus data berat untuk underweight 1. Jadi kita hanya menghitung data yang khusus untuk berat dan untuk underweight 1. Jadi kita cari di sini khusus untuk berat data underweight 1. Yaitu di sini. Berat underweight 1. Kalau tidak ada, berarti 0. 0. Kalau tidak ada, berarti itu saja. Ini rumusnya ya, sama dengan 0 dibagi, ini sama dengan 0 dibagi dengan ini. Nah, kita enter. Pasti hasilnya 0. Kita cari juga seperti itu. Berat yang khusus, data berat yang khusus untuk underweight 2. Kita cari ya, berat yang khusus untuk underweight 2. Nah, kalau tidak ada, kita sekarang kita akan cari normal untuk berat ke normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Oke, isi 19. Oh, sorry, sama dengan 19 dibagi dari. Oke, enter. Nah, overweight 1 dan overweight 2, cara kerjanya juga seperti itu. Overweight 1, kita cari beratnya overweight 1. Ini, 3 sama dengan 3 dibagi dengan. Oke.
Sekarang kita cari untuk overweight beratnya overweight 2. Sini dua. Dua. Dari sini ada salahnya, harusnya sini. Dari sini ada salahnya, harusnya sini. Berat yang overweight 1 itu datanya ada 4. Tapi setelah menghitung, jadi kita salah hitung. Jadi hasilnya ada 1. Di sini juga sama dengan 2. Dibagi dengan ini, pintar. Nah, untuk probabilitas dari TB kita kerjakan juga seperti ini ya. Kita cari dulu yang ini, cukup tinggi underweight berapa, cukup tinggi underweight 2 berapa, cukup tinggi normal berapa, cukup tinggi untuk overweight 1 berapa, cukup tinggi untuk overweight 2 berapa. Jadi cara kerjanya seperti ini ya, seperti ini tadi. Nah, di sini kita akan cari untuk probabilitas TB untuk cukup tinggi dari underweight 1. Kita sesuaikan dengan cukup tinggi berapa cukup tinggi yang normal. Oke. Grafiknya juga kita cari seperti itu. Satu.
Oke, sini untuk kecil yang overweight 1 karena ada jadi sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan hitung keseluruhan dari probabilitas BB, TB, dan LP. Coba 9. Di bawah 2 sama. Nah, cari, dan sekarang kita tentukan apakah ini normal atau underweight 1, underweight 2, overweight 1, atau overweight 2. Dengan cara kita melihat angka yang paling tinggi dari hasil yang sudah kita kalikan. Dari data yang sudah saya kalikan tadi, angka yang paling tinggi adalah data yang untuk normal. Jadi, probabilitas naive Bayes dari data yang ini normal sama dengan naive Bayes yang sudah saya hitung tadi, dan hasilnya juga normal. Baiklah, itulah tadi beberapa langkah-langkah cara mengerjakan metode naive Bayes.